Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini gitu saya mau bahas Avian ya, Avian gitu ya, ini chat ya. Seingat saya Avian nih chat gitu, nggak mau sering muncul di iklan gitu ya, kenangan gitu. Oke, nggak tahu nih Avian menarik nggak gitu ya, kita cek sama-sama ya. Jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis dari sudut pandang pribadi saya. Nah, jadi isi materi video ini sifatnya hanya edukasi ya, sifatnya hanya informasi umum, bukan merupakan rekomendasi investasi dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas gitu ya. Avia. Nah, jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi do your own research, silahkan analisis sendiri gitu ya. Jangan percaya sama saya gitu. Oke, jadi ya itulah gitu ya, untuk menilai suatu perusahaan gitu yang terlisting di Bursa Efek itu saya memerlukan 3 kriteria utama. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu ya. Jadi perusahaan yang membagikan dividen ini gitu penting sekali karena apa ya? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari untungnya gitu ya, dari bisnisnya nyata gitu ya, dia menghasilkan keuntungan itu disisihkan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi bukan untung di atas kertas gitu ya, real gitu bisnisnya. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu ya, bukan hanya yang pro kepada sedikit pemegang sahamnya yang mungkin pejabat keperusahaan ya, yang menjabat sebagai komisaris dan direksi. Ingat, mereka udah dapat gaji ratusan juta ya, level komisaris dan direksi itu udah pasti gajinya besar sekali gitu ya. Jadi kalau mereka mengelola perusahaan nggak dengan baik gitu ya, asal-asalan gitu, terus harga sahamnya turun terus juga, wah nggak usah pusing lah, gaji masih tetap masuk kok. Gitu. Dan pastinya gitu ya, perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi lesu, ya lagi apa namanya, rugi melulu, kasnya seret, utang terlalu besar gitu, perusahaan akan lebih mengutamakan untuk survivability-nya dulu gitu ya, nggak akan kepikiran buat bagi dividen. Gitu. Dan pastinya kalau udah menemukan perusahaan yang bagus gitu ya, udah bagus gitu bagi dividen, hati-hati. Jangan sampai kita membelinya itu di harga yang super premium ya, di harga yang tinggi, harganya di pucuk, jangan gitu ya. Sebaiknya jangan gitu, sebaiknya ya setidaknya beli di harga wajarnya lah, atau kalau bisa pada saat under value gitu. Jadi kalau sebelum teman-teman gitu mungkin yang masih pemula gitu, sebelum berinvestasi, gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi jangan mudah ikut-ikutan, jangan FOMO, jangan mudah percaya rekomendasi gitu ya, jangan mudah percaya orang gitu, jangan mudah percaya berita, rumor gitu ya. Jangan juga percaya sama saya gitu. Jadi teman-teman itu harus bisa analisis mandiri gitu ya, bikin conviction sendiri gitu. Jadi teman-teman mengerti kenapa membeli saham tersebut gitu. Dan pastinya gitu, karena tadi disinggung gitu nilai wajar, saya mengikuti konsep value investing gitu. Jadi yang saya lakukan ini udah dari cukup lama lah ya, nggak lama banget, dari 2016 sampai sekarang metodenya gini-gini aja, sama-sama aja. Jadi saya akan membeli ketika harga saham itu di bawah intrinsic value ya, PBV kurang dari 1, saya beli gitu. Misalnya saya belinya di 0,8 gitu ya, atau di 0,75 gitu ya. Nah lalu saya hold gitu ya, perlu waktu. Ketika PBV-nya sama dengan 1, saya take profit di sini, udah selesai ya. Atau hold lebih lama kalau memang kinerja perusahaannya bagus gitu ya. Jadi kalau dilihat di tabel gitu ya, beli di 0,8 ya profit cuma 25%, beli di 0,75 ya profit cuma 33% gitu ya. Jadi metode saya ini memang banyak viewer yang bilang aneh gitu ya, Pak Edwin ini aneh gitu ya, mendingan pakai metode lain gitu, yang carinya yang multi bagger gitu, yang untungnya ratusan persen. It's okay, nggak apa-apa gitu ya, teman-teman boleh pakai metode masing-masing gitu. Nah jadi tadi ya, prinsipnya gimana gitu ya, prinsipnya itu gitu ya, kita harus sabar gitu ya, harus berorientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita cuman sebulan, 3 bulan gitu, 4 bulan gitu, tiba-tiba untungnya pengen besar sekali gitu ya. Itu agak sulit gitu, kadang itu lebih banyak faktor keberuntungannya gitu. Dan juga teman-teman itu ya, saya juga harus fokusnya pada value gitu ya, pada nilai wajar perusahaan, nilai intrinsik perusahaan gitu. Jadi kalau saya pakai PBV nih ya, saya akan fokusnya di book value-nya ya, saya update setiap 3 bulan gitu lewat laporan keuangannya. Dan apa namanya, baru setelah itu saya akan menentukan entry price-nya gitu ya, mau masuknya di PBV berapa, di 0,85 kah, mungkin di 0,75, atau mungkin di 0,9
Ya nggak tahu, nanti lihat situasi kondisi gitu ya, tergantung mood juga gitu. Dan pastinya gitu ya, setelah menentukan itu semua ya perlu menunggu gitu ya, agak lama gitu. Kita nungguin harga saham naik kapan nih gitu ya, memang agak lama gitu. Saya juga nggak tahu kapan gitu. Cuman yang pasti kita sudah membeli di harga rendah dulu ya, di harga murah gitu. Kenapa demikian? Karena harga saham itu nanti akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Ini nggak boleh lupa gitu, jadi nggak jangka pendek gitu. Jadi jangan kaget ketika banyak perusahaan-perusahaan yang bagus gitu ya, harganya turun terus, bisa jadi karena sudah over value gitu ya, atau harga perusahaan yang buruk sekali gitu ya tiba-tiba digoreng naik gitu ya. Ya mungkin kalau sentimen jangka dangkat mungkin sedang ada permainan market maker gitu ya. Toh nanti juga kalau memang perusahaan memang buruk sekali, di akhir juga nanti dia akan turun gitu ya, mungkin parkir di gocap atau di bawah 50 gitu kan. Sudah banyak fakta gitu ya, perusahaan-perusahaan yang di bawah harganya 50 atau lebih rendah ya karena memang perusahaannya bermasalah gitu ya. Jadi hati-hati saat kita membeli perusahaan. Nah, jadi kalau Pak Edwin ini gitu pakai analisis apa Pak gitu? Kalau saya sih pakai sedikit dari fundamental gitu ya, fokusnya di laporan keuangannya aja gitu ya, dan sedikit rasio sama tadi ya pakai PBV. Udah gitu ya. Jadi memang saya harus paham gitu ya laporan keuangan ini gitu ya, mau kan racanya, arus kasnya, laba ruginya dipahami gitu ya. Karena nanti kalau kita memahami gitu, nanti kita tahu kalau si laporan keuangan ini nanti akan bercerita gitu tentang kondisi perusahaannya gitu. Jadi saya lihat nilai dari sini aja gitu ya, simple kok, nggak rumit-rumit banget gitu ya. Dan pastinya gitu ya dari laporan keuangan itu, yang kalau yang dia bagus, yang sehat, nanti akan muncul 7 ciri perusahaan yang sehat juga gitu ya. Versi Ed ini versi saya gitu ya, apa aja bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata, likuiditasnya cukup ya, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, dan juga menjaga kepercayaan kita investornya gitu. Dan juga kreditornya juga ya, pemberi pinjamannya jangan lupa gitu. Dan pasti nanti kita itu akan diuntungkan lewat lewat valuasi harga sahamnya yang nanti akan cenderung naik kalau memang perusahaannya bagus, dan harga sahamnya juga stabil gitu. Jadi kalau misalnya ada penurunan jangka pendek yang dalam, nanti dia akan kembali lagi atau naik lebih tinggi selama kita membeli itu di harga yang nggak terlalu mahal, nggak terlalu premium gitu. Jadi makanya perhatikan harga belinya gitu. Nah, ini kalau teman-teman punya bisnis gitu ya sendiri gitu ya, punya laporan keuangan yang mungkin udah pernah diaudit gitu ya sama auditor, cek coba gitu ya, ada nggak ya bertentangan dengan 7 ciri perusahaan sehat ini gitu ya. Karena ini semua sebenarnya basic logic, nggak ada yang spesial kok gitu ya. Gitu ya, nggak ada yang ilmuwah sekali, enggak kok. Hanya berdasarkan pengalaman saya aja gitu yang saya rangkum. Nah, jadi nanti ini si Avia ini nanti akan saya pindahkan gitu ke Excel kerja saya ini, dan ini teman-teman boleh download gitu ya gratis gitu ya. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Nanti di screening apa aja ini, dividen payment history-nya, saldo labanya, PBV harus kurang dari 1, PER, CFO, CFI, dan CFF, pola arus kasnya. Udah gitu aja, nanti kepindahin ke sini gitu ya. Jadi sebelum ya kita analisis ya, bentar tuh saya mau minum dulu ya. Oke. Avia ya, ini saya udah dapat ya data untuk dividend payment history ini. Avia ini kan kayaknya memang masih cenderung baru IPO ya, masih kurang dari 5 tahun ya kalau nggak salah gitu ya. Dan ini memang menarik sekali ya, di 3 tahun ke belakang ini bagi dividen setahun 2 kali gitu ya, ada interimnya gitu. Ini bagus sekali, artinya perusahaan yang bagi dividen tadi untungnya itu bukan untung di atas kertas aja gitu, bisa dinikmati kita pemegang sahamnya, masuk ke kantong rekening kita gitu. Jadi ini perusahaan bagus ya, ini sudah lolos screening yang pertama gitu. Lalu kita cek ya, apanya yang dicek Pak. Yang dicek itu nih kastara kasnya dulu yang penting ya. Jutaannya pasti ini jutaan udah benar gitu ya. Nah, kastara kasnya penting sekali ya, harus selalu dipindahkan gitu ya. Kenapa kastara kas ini harus dipindahkan gitu ya? Karena kastara kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan ya, total keseluruhannya gitu. Kalau teman-teman punya dompet gitu ya, punya perusahaan kan ada uang kas tuh, uang di rekening. Nah, itu uangnya gitu ya. Uangnya itu nanti digunakan untuk apa aja? Untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit ya. Kalau nilai terlalu sedikit nanti terganggu dong ya, salah satu aktivitasnya. Dan kalau terlalu banyak juga hati-hati, artinya kebanyakan uang nganggur buat apa gitu ya. Kenapa nggak dimaksimalkan aja untuk memperkaya kita pemegang sahamnya gitu ya. Bisa aja untuk ekspansi usaha, bisa aja untuk bayar pinjaman ke bank gitu ya. Jadi kan kalau bunganya sedikit, pinjamannya sedikit, utangnya sedikit, beban bunga kan jadi berkurang. Logika aja gitu ya. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Yang mana? Yang ini nih
gitu ya. Ini kita pindahin dulu ya angkanya. Nah ini udah nih, udah ya kita pindahin ya. Oh nih oke nih ya, dia positif gitu ya, saldo labanya positif. Artinya apa? Gitu ya, saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan ini berdiri, pertama kali beroperasi sampai sekarang 2025 Q2 gitu ya. Jadi Avian gitu ya, dari pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q2 telah menghasilkan total keuntungan itu 1,7 triliun gitu ya, terbukti untung bagus gitu ya, hebat nih perusahaan gitu. Nah jadi kalau perusahaan yang rugi melulu nggak ada yang namanya saldo laba, adanya akumulasi kerugian, adanya apa ya, defisit gitu ya. Nah jadi setelah itu langsung kita cek ke bagian subtotal yang ini. Nah, jadi ini perusahaan bagus gitu ya. Nah, ini bagus ya. Nah lihat nih gitu ya, ini perusahaan bagi dividen gitu ya. Nah ada yang namanya rasio saldo laba terhadap modal awal gitu ya. Nah ini nilainya masih 0,23 gitu ya, karena perusahaan yang biasanya yang bagus ya itu nilainya 1, artinya sudah balik modal gitu. Cuman kalau melihat polanya seperti ini ya, dia bagi dividen gitu ya, dan dia ini di bawah 1, ini perusahaan yang kalau misalnya mungkin jumlah dividen yang kita masukkan mungkin bisa aja nyampe 1 gitu ya. Ini bisa jadi juga kadang perusahaan yang bagi dividen dengan rasio ininya rendah gitu, kurang dari 1, ini perusahaan yang mungkin utangnya juga rendah. Bisa jadi gitu ya. Iya bener kan tuh. Lihat tuh, utangnya sedikit. Ini nggak ada utang bang, jangka panjang. Bener gitu ya. Ini perusahaannya mirip kayak Sido Muncul. Ya Sido Muncul itu Sido dia kayak gini gitu. Jadi rasio ininya kurang dari 1 gitu ya. Jadi hampir nggak ada utang bang gitu ya, dan dia rutin bagi dividen. Ini perusahaan ini rendah resiko. Buat saya rendah resiko, ini perusahaan bagus, buat saya menarik. Dan tapi ya memang sebanding gitu ya, lihat nih nilai bukunya 2,65, dia dihargai premium gitu ya. Jadi ini ya sebanding, perusahaan bagus gitu ya. Cuma saya nggak cari yang PBV-nya di atas 1 ya ini, tapi ini perusahaan bagus sih. Gitu ya, nggak apa-apa sambil belajar gitu ya. Lalu cek ke bagian laba rugi ya. Nah yang cek ini bagian revenue-nya, gross profit sama net profit-nya. Kita pindahkan dulu revenue. Nah kenapa revenue ini penting gitu ya, karena revenue ini adalah indikator pertumbuhan perusahaan gitu. Jadi perusahaan yang bertumbuh itu revenue-nya akan cenderung naik kayak gini gitu. Artinya barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan itu relevan untuk customer gitu ya, disukai customer, makanya customer beli terus, beli lagi lebih banyak gitu, kurang lebih gampangnya sih kayak gitu ya. Nah lalu dikurangi oleh harga modal. Nah, keluarlah laba bruto yang ini gitu ya. Nah, laba bruto ini gitu ya. Ini penting juga gitu ya, untuk menilai keunggulan kompetitif barang dan jasa perusahaan gitu ya. Ini kan tinggi nih ya, 40%. Artinya barang dan jasa ini bagus gitu ya, punya nilai jual lebih gitu ya, punya keunggulan dibandingkan mungkin pesaingnya gitu ya. Nah, jadi selain itu juga GPM ini untuk menilai juga inti efisiensi perusahaan gitu ya, dan juga pastinya perusahaan itu yang punya GPM tinggi artinya dia bisa menjual barang atau jasa itu jauh di atas harga modalnya gitu ya, bagus gitu, jadi marginnya bisa dibuat lebih tebal. Nah jadi laba bruto ini nanti kan dikurangi tuh ya, beban penjualan, beban umum, beban bla 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 gitu ya, bayar pajak, nanti keluar nih laba bersih pakai nilainya yang ini. Nah ini bagus gitu ya, kita pindahin dulu. Wes bagus tuh, ini laba bersihnya 20% ya, bagus. ROE-nya juga di atas 15% ya, oke juga gitu. Memang saya jarang lihat sih sebenarnya NPM sebenarnya saya agak jarang lihat, cuman ini jadi bonus aja ya, tambahan karena kan ini di harganya premium ya, ini perusahaan bagus gitu, jadi makanya saya highlight juga. Nah secara PER ini udah profitable tapi juga buat saya mahal ya, ini 16 gitu, tapi sebanding lah untuk kinerja perusahaan gitu, yang bagi dividen ini bagus kok gitu ya, ini bagus, cuman masih kemahalan sih buat saya, PER 16 gitu ya. Nah setelah itu jangan hanya terpaku di laba rugi, harus teman-teman tuh yang sering nonton sharing sesi-sesi saya di video-video saya, jangan hanya berhenti di laba rugi gitu ya, harus memahami si laporan arus kas. Kita kan laporan arus kas ini adalah validasi dari laba rugi. Ya dari mana cara validasinya Pak Edwin gitu ya? Yaitu dari receipts from customer, yaitu angka yang paling atas ini, penerimaan kas dari pelanggan. Gitu ya. Jadi kan teman-teman misalnya menjual barang 1 miliar gitu ya, saya selalu pakai angka 1 miliar biar gampang gitu ya. 1 miliar, customernya bayar 1 miliar juga, bagus nggak? Bagus, karena kan sesuai. Nah sekarang kalau misalnya customer bayar cuma 500 juta, setengahnya, bagus nggak? DP dulu gitu, ya kurang bagus ya menurut saya gitu kan, nanti harus ditagih
gitu ya, harus tagih lagi, belum kalau misalnya nagihnya macet gitu ya kan, itu kan 500 juta ya sisanya itu kan jadi bentuk piutang gitu. Sedangkan tadi uang itu kan teman-teman terima untuk tadi kan untuk bayar operasional, bayar ekspansi sama bayar pinjaman gitu. Dan untuk Avia ini bagus lah tuh, rasionya mendekati 100% gitu ya, 99% nih sempurna gitu, baik sekali ya. Saya cari yang minimal tuh 95%, 90%, ini 100%. Bagus gitu. Jadi teman si Avia ini dia mencatatkan pendapatan 3,8 gitu, menerima uangnya juga sama 3,8 gitu ya. Jadi teman-teman jual 1 miliar terima hampir 1 miliar juga. Bagus ya, ini perusahaan bagus. Kita punya manajemen manajemen piutang kasnya yang baik gitu. Nah, tadi ya udah terima uang 3,8, nanti bayar untuk apa? Bayar supplier, bayar karyawan, bla bla bla. Nanti keluar net CFO yang ini. Nah, ini perusahaan bagus nih ya. Kalau angka CFO ini gitu ya adalah angka yang wajib positif. Saya bilang wajib gitu ya, karena perusahaan ini artinya menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Jadi uangnya itu nggak habis untuk bayar operasional gitu. Kalau uangnya nggak habis bayar operasional gimana? Teman-teman punya bisnis habis sama operasional gitu ya, negatif. Ujung-ujungnya kan nombok gitu ya, suntik modal lagi atau nggak minjam ke bank. Dan tentunya itu ada konsekuensi. Apalagi kalau pinjam ke bank kan ada beban bunga yang harus dibayar. Nah, sisa uangnya ini digunakan untuk apa? Tuh, untuk berekspansi, tuh pembelian aset tetap, perolehan aset hak guna, bla bla bla. Tuh nilainya negatif. Nah, ini bagus. Ya, ini untuk yang periode sekarang dia lebih bagus dibandingkan periode sebelumnya. Karena periode sebelumnya kan nilainya positif ya, artinya dia menahan ekspansi. Gitu ya. Jadi dia nggak terlalu berekspansi gitu perusahaannya. Nah, ini bagus gitu, dia berekspansi dan kita lihat gitu. Nah, lihat nih ya, teman-teman. Ini juga bagus ya. Sisanya untuk tadi bayar pinjaman ke bank gitu ya tuh. Nih lihat nih, kalau nilai positif dia minjam ke bank, kalau nilai negatif dia bayar ke bank. Tuh lihat, pembayaran lebih besar daripada pinjaman. Tuh, kayak gini. Gitu ya. Jadi nilainya kalau bisa cari yang negatif kayak gini bagus. Cuma ini kan negatifnya besar karena dia ada pembayaran dividen tunai. Tapi nilainya tetap negatif. Jadi ini perusahaan bagus. Gitu ya, ini perusahaan bagus sekali secara uang cash flow-nya. Tuh, cuman memang dia ada penurunan ini ya, kastara kas gitu ya. Kalau mau lebih sempurna ya memang dia harusnya positif. Cuman kalau kita menghapus ini ya pembayaran dividen, nah ini dia nilainya positif. Jadi sempurna sekali. Bagus ya gitu ya. Jadi untuk Avian gimana menurut Pak Edwin? Kalau buat saya Avian ini perusahaan yang super ya, super baik, super bagus gitu ya. Kenapa ya, setahun 2 kali bagi dividennya udah terbukti untung profitnya, bukan untung di atas kertas ya. Saldo labanya positif ya, dan ini rasio saldo labanya memang dia masih kurang dari 1 ya. Cuman artinya perusahaannya udah nggak perlu menumpuk lagi saldo laba lah gitu ya. Jadi dibagiin aja buat pemegang saham gitu ya, sangat pro kepada pemegang saham. Dan itu semua sebanding dengan harga PBV-nya 2,65 premium ya, sebanding. Ini sih sebanding, ukuran perusahaan bagus. Dia juga profitnya oke, bagus ya, secara fair ya, tapi memang dia buat saya sih pasti kemahalan. Tapi ini profitable, perusahaannya bagus. Secara cash flow juga sempurna. Ya, dan ini positif ya kalau kita exclude si dividen tunainya. Ini baru perusahaan yang baik. Gitu ya, sangat-sangat bagus. Tadi juga udah dicek ya gitu ya, kan ya, nggak ada utang ke bank ya gitu. Sekarang ya kalau misal perusahaan bagus biasanya saya suka cek DER-nya gitu. DER 1,3, ini ya berapa? Oh tuh ya, dia cuma 0,2 ya gitu ya. Rasio lancar 7,9. Ini udah ini sangat rendah resiko, sangat pantas sekali dihargai premium. Ya, luar biasa untuk Avia gitu. Oke, jadi untuk teman-teman gimana nih? Ya, kalau buat saya Avia sangat sebanding ya dengan harga premiumnya gitu ya, karena kinerjanya bagus gitu ya. Baik secara profitabilitas, dividen dan juga arus kasnya juga gitu ya. Manajemen perusahaannya kasnya baik ya. Nah, untuk teman-teman kasih pendapat dong, gimana nih Avia menarik nggak gitu ya untuk harga segini gitu ya. Boleh teman-teman kasih pendapat gitu ya di kolom komentar gitu. Dan teman-teman juga gitu kalau misalnya dari request saham gitu ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh sampaikan gitu di kolom komentar gitu ya. Iya, jangan jangan ngechat ke nomor yang ada di deskripsi gitu, karena itu untuk kebutuhan yang lain gitu ya, untuk di luar bisnis gitu, untuk bisnis atau misalnya ada kerjasama collab kayak gitu. Nah, itu ke situ gitu. Jika ada pertanyaan sampaikan lewat kolom komentar. Nah, untuk teman-teman ya itu aja sih saya rasa yang mau saya sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan sharing Avian ini bisa bermanfaat gitu untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya teman-teman dalam menilai suatu perusahaan
Gitu. Oke teman-teman, saya rasa sesi Avian saya selesai sampai di sini gitu ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.